harus mengisi dulu dokumen persiapan. Di dalam dokumen ini berisi terkait dengan formulir. Ya, kita lihat seperti ini. Ya, jadi mengisi dulu istilah formulir ya. Ya, di sini ada pertanyaan. Aspek perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Jadi kinerjanya itu yang akan dilakukan adalah terkait dengan keteraturan suasana kelas misalnya. Maka di sini dicentang ya ini sebaiknya dicentang semua. Di dalam instrumen kepala sekolah ini ketiga-tiganya hadir ini. Ya, ketiga-tiganya hadir. Jadi diupayakan keteraturan suasana kelas ini menjadi tuntas ya. Keteraturan suasana kelas menjadi tuntas. Jadi guru melakukan komunikasi positif. Nah, ini yang menjadi penting barangkali Bapak Ibu bahwa ketika guru melaksanakan praktek kinerja harus betul-betul memperhatikan yang namanya indikator pilihannya. Misalnya indikator pilihannya ini adalah keteraturan suasana kelas. Maka seluruh indikator keteraturan keteraturan kelas itu harus diupayakan dilaksanakan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian eh, setelah itu kita menentukan jadwal kapan kita bersedia untuk diobservasi. Makanya ini sebelum mengisi ini Bapak Ibu guru harus konsultasi dulu ke kepala sekolah kapan kesiapannya untuk melakukan observasi kinerja terhadap dirinya. Jadi kita yang meminta jadwal. Boleh juga kepala sekolah menyusun draft jadwal observasi kinerja untuk setiap guru. Nanti draft itu atau jadwal observasi kinerja itu itulah yang menjadi yang akan diinput oleh guru. Misalnya kebetulan misalnya guru si A memilih kepala sekolah menetapkan akan diobservasi pada tanggal 25 Februari, maka dia pilih di sini tanggal 25. Jenjangnya di sini misalnya apa, apakah TK, SD, SMP, baru kelas berapa, kemudian mata pelajaran apa. Ya, catatan opsional ini misalnya bisa juga dituliskan pelaksanaan praktik kinerjanya, hari apa, jam berapa, dan seterusnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian eh, Bapak Ibu guru harus mengupload, mengunggah dokumen RPP modul ajar atau perangkat asesmen yang akan diobservasi. Ya, tanya apa materinya, apa RPP-nya yang akan diobservasi. Ya, materi apa yang mau diobservasi itu dibuatkan di modul ajar. Ya, baru kumpulkan. Ya. Nah, setelah dikumpulkan, setelah kita kumpulkan, maka kepala sekolah lagi melaksanakan ini, kepala pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan. Jadi kepala sekolah mencek lagi ini, ya, ya melakukan setelah kepala sekolah masuk di kelasnya, dia akan mengisi ini, ya. Setelah kepala sekolah mengisi ini, tentu di sini dituliskan sarang-sarang yang terkait dengan observasi. Kemudian guru mengisi lagi nih kolom ini, pembinaan kinerja. Guru mengisi dokumen eh, apa yang mau dilaksanakan, ya. Jadi seperti itu alur-alurnya. Kemudian di bagian pelaksanaan tindak lanjut, maka guru tersebut eh, akan melaksanakan apa yang menjadi rencana tindak lanjutnya. Nah, jadi di tindak lanjut ini sebaiknya dilakukan lagi observasi kinerja yang kedua untuk melihat apakah guru tadi apa yang diserahkan kepala sekolah sudah dilaksanakan di kelas atau tidak. Kemudian kepala sekolah melakukan pembinaan, refleksi dan tindak lanjut. Nah, seperti itu alur-alurnya, Bapak Ibu ya. Ya, kemudian ini bagaimana observasi kelas berlangsung ini di aplikasi ya. Ya, jadi tadi kalau ini contoh yang diberikan
misalnya keteraturan suasana kelas, maka guru ini akan fokus pada observasi, melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana yang kondusif, kemudian melakukan strategi pengelompokan dan seterusnya. Ya, dia melakukan semua ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kepala sekolah melakukan observasi secara langsung di kelas, ya. Jadi guru mengajar, kepala sekolah masuk dengan membawa instrumen observasi sesuai dengan rubrik kinerja. Nah, kemudian mengisi tindak lanjut. Jadi setelah diobservasi, guru lagi mengisi tindak lanjut, kemudian melaksanakan tindak lanjut, kemudian pembinaan. Nah, seperti itu alur-alurnya Bapak Ibu. Nah, di akhir nanti, tapi teman-teman kepala sekolah di rating ini boleh tidak, kalau misalnya di observasi kinerja pertama, misalnya guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, ternyata sudah dilakukan dan efektif, maka nanti diberikan penilaian di situ. Ya, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, ternyata belum dilakukan. Jadi di dalam penilaian itu jangan dilakukan dan efektif semua. Ya, kalau misalnya memang sudah efektif, menurut pandangan Bapak ya silakan saya. Tapi kalau belum, ini tidak terlalu mempengaruhi nilai, ya, karena masih ada kegiatan dialog berikutnya. Misalnya guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, dilakukan tapi belum efektif. Iya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian formulir, masih ada formulir diskusi tindak lanjut. Kemudian ini maksudnya ini formulir diskusi tindak lanjut. Setelah Bapak Ibu diobservasi, ditanya lagi di aplikasi itu apa tujuan tindak lanjut Mohon yang maaf Pak Purwas, dilakukan ini teman Pak Johan dalam siapa? praktik kinerja. Mengganggu. Ganggu. Itu ada yang bocor Pak, yang ada yang bocor. Tapi teman dimutkan, dimutkan. Ya, tapi Bapak Ibu tolong dijaga speakernya ya supaya tidak bunyi lagi. Nah, ini semua diisi ya, diisi secara berkala Bapak Ibu ya. Ya, kemarin itu terus terang di 2024 banyak yang tidak melakukan pengisian ini sehingga tidak bisa terbit SKP-nya. Ya, ada lagi yang mau melakukan ternyata aplikasinya sudah tutup. Makanya ini kami selalu mengawal kegiatan-kegiatan kita jangan sampai di akhir Desember kita bermasalah karena tidak memperhatikan pengisian ini. Yang kita mau isi ini banyak, Bapak Ibu banyak. Nah, jangan nanti di akhir-akhir baru mau mengisi padahal ini berproses. Ya, berproses. Makanya teman-teman yang barangkali tidak belum mahir di IT mungkin bisa mengikutinya dengan bantuan orang lain, tetapi bukan menyerahkan sepenuhnya. Nanti diperlihatkan bagaimana yang mau ditulis di situ. Ya, nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau sengaja kami sampaikan ini supaya kita tahu alur-alur pelaksanaan pengelolaan kinerja. Nah, jangan hanya mempercayakan kepada operator karena kita yang kinerjata yang kita melakukan. Nah, misalnya di sini, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja? Ya, ini contohnya misalnya strategi pengelompokan yang efektif. Apa upayanya? Misalnya melakukan praktek simulasi dengan rekan guru lainnya dan seterusnya. Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ya, baru kalau sudah selesai dijawab semua kita kumpulkan. Ya, maka setelah itu kepala sekolah akan memberikan kepala sekolah akan memberikan penilaian atau rating. Jadi kostum menilai upaya guru berefleksi dari hasil observasi yang sudah dilakukan. Tahapan pengisian penilaian dokumen tindak lanjut oleh kepala sekolah dapat dipahami. Nah, di sini ya.
Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya mau langsung ke memperlihatkan mungkin di aplikasi ya. Ya, saya mau langsung masuk ke simulasi langsung ya. Ya. Sudah ada yang muncul di layar Bapak Ibu ya? Ada. Ya, masuk nih, Pak. Ini, Pak. Oke, ini langsung ini ya simulasinya. Tadi itu paparannya. Nah, ini guru. Ini saya pinjam akunnya guru atas nama Siti Subeda. Jadi begitu sudah masuk di akun Belajar ID, masuk di pengelolaan kinerja, maka langsung muncul ini. Ini artinya guru yang bersangkutan telah melakukan penyusunan rencana kinerja. Nah, ini sudah kita lihat bahwa pelaksanaan kinerjanya dia akan melaksanakan praktek kinerja. Ini sudah memulai, misalnya cek praktek kinerja. Ya, ternyata di periode Januari-Desember 2025 ini guru yang bersangkutan memilih praktek kinerjanya adalah penerapan disiplin positif. Ya, penerapan disiplin positif. Nah, sebelum Bapak Ibu diobservasi di kelas, ya memang harus mengisi dulu ini ya, dan mempelajari rubrik yang ada. Nah, di rubrik ini diperlihatkan bahwa target perilaku yang harus Ibu Subeda laksanakan yang pertama perilaku yang dianjurkan. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersikap adaptif. Jadi di sini dimulai dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, istilahnya. Nah, misalnya bagaimana pembelajaran hari ini dan seterusnya, Nana, bagaimana kesepakatan yang harus kita laksanakan. Apakah semua siswa sudah harus hadir sebelum ibu guru masuk atau bagaimana? Nah, jadi diberikan pilihan-pilihan dan disuruh hal-hal apa yang perlu dilakukan dan apa yang dihindari, dan semua aturan itu harus disepakati oleh siswa di dalam kelas tersebut. Ya, jadi ini perilakunya yang mau dilakukan. Nah, kalau guru tidak melakukan seperti itu berarti praktik kinerjanya tidak terlaksana. Ya, belum terlaksana. Contoh yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang mendukung kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan, guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik sesuai kesepakatan kelas. Guru memberi penguatan positif, guru mengakui. Ya, semua ini Bapak Ibu ya, yang perilaku-perilaku yang dianjurkan inilah yang menjadi objek pengamatan bagi kepala sekolah yang tercermin nanti di dalam instrumen observasi kinerja. Makanya Bapak Ibu guru yang mengajar harus betul-betul mengikuti rubrik observasi yang ada. Ya, oke. Nah, itu tadi harus pelajari dulu rubrik observasinya. Kemudian bagian pertama pelaksanaan observasi. Sebelum kepala sekolah masuk melakukan observasi, maka guru harus mengisi dulu dokumen persiapan. Yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada 3 pilihan ya dikasih. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Nah, ini pilihan ini. Ya. Tetapi saya sarankan Bapak Ibu lebih baik memilih semua. Ya, karena instrumen observasi kinerja ada semua ini, indikator ini, 3 indikator ini. Ya, rasanya tidak lengkap penerapan disiplin positif kalau misalnya
Bapak Ibu hanya memilih satu indikator, ya. Kan ini 3 ya, boleh memilih satu, boleh ketiga-tiganya. Sekira ini tidak berat, ya, tidak berat. Karena kita akan berkali-kali mengajar, tentu kita akan melakukan variasi pembelajaran sesuai dengan perilaku spesifik yang kita akan tampilkan. Nah, kemudian setelah kita checklist ini, apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, yang pertama, mempelajari tentang prinsip-prinsip pelaksanaan disiplin positif. Nah, ini banyak materinya Bapak Ibu ya terkait dengan prinsip-prinsip pelaksanaan disiplin positif. Jadi guru dulu harus belajar bagaimana penerapan disiplin positif itu. Kemudian guru membawa kesempatan kelas, guru melakukan refleksi bersama dengan siswa. Ya. Nah, kemudian jadwal observasi praktik kinerja. Nah, diskusikan dulu dengan atasan ya. Maksudnya Bapak Ibu sebelum menetapkan jadwal di sini, ya silakan sampaikan dulu ke kepala sekolah. Ya, ataukah biasanya ada jadwal yang sudah dibuat kepala sekolah. Misalnya Ibu Siti Subaida ini mendapat giliran diobservasi tanggal 24 bulan 2 2025 misalnya. Nah, maka Ibu Siti Subaida harus menuliskan di sini. Ya, harus memilih tanggal ini. Nah, jadi ini teman-teman kepala sekolah, kalau saya lebih bagus mungkin bisa membuat jadwal observasi setiap guru, baru nanti setiap guru itu memasukkan di dalam aplikasi. Karena ditakutkan jangan sampai ada guru bersamaan jadwalnya pada hari yang sama, tanggal yang sama, nanti kepala sekolah agak kesulitan melakukan observasi. Misalnya ada 3 guru bersama memilih tanggal 24, itu kan membuat kepala sekolah repot. Ya, walaupun sebenarnya tanggal-tanggal yang ditetapkan di sini boleh saja melenceng daripada waktu pelaksanaannya. Maksudnya mungkin tanggal 24 tertulis, tetapi karena sesuatu hal nanti dilaksanakan pada tanggal 25 atau tanggal 26. Boleh-boleh saja. Yang penting setelah dijadwal di sini tidak usah dirubah jadwalnya di sini. Nanti menyesuaikan saya dengan pelaksanaan. Kemudian jenjang kelas mata pelajaran. Nah, catatan opsional ini boleh menuliskan saya akan diobservasi pada hari Senin 24 Februari pukul sampai ini. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu pengisian refleksi. Nah, setelah itu kembali ya, boleh di sini langsung kumpulkan ya. Ya, klik kumpulkan. Ya, ini saya tidak klik ini karena ini simulasi saja. Ya. Setelah itu Bapak Ibu sudah selesai ini, maka kepala sekolah lagi eh, dilakukan setelah isi dokumen ya. Jadi atas akan mengisi rubrik observasi dengan jadwalnya. Ya, kemudian menunggu rating observasi dan seterusnya sampai pelaksanaan tindak lanjut. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya kegiatan-kegiatan. Jadi biasanya yang membuat lambat itu ya terkirim karena ada hal-hal yang tidak diisi di sini di praktek kinerja. Artinya tidak lengkap. Nah, tidak lengkap, makanya ini harus dikontrol terus ya. Ya. Oke Bapak Ibu, setelah selesai praktek kinerja maka boleh lagi kegiatan selanjutnya pengembangan kompetensi, tugas tambahan. Kemudian cek dokumen lainnya yang harus disiapkan di sekolah. Ya. Nah, saya akan perlihatkan instrumen ya. Ya. Saya perlihatkan instrumen observasi penerapan disiplin positif misalnya ini. Ya. Sudah tampil di layar Bapak Sudah, Ibu Pak. ya? Siap.
Mantap, Apa ya? Oke. mantap, 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 mantap. Nah, ini yang dibawa instrumen manual ini dibawa oleh kepala sekolah masuk ke kelas. Misalnya gurunya eh, Yang di kan musnah asal setiap itu harus ada ini. Ya, siap, siap. Dari yang kan di belakang. ya kan Dimut dulu biasanya audionya. biasanya ya biasanya guru itu berbeda-beda indikator kinerja yang mau dilaksanakan. Misalnya di sekolah itu eh, mungkin ada beberapa di rapor pendidikannya yang merah, misalnya metode pembelajaran atau yang kuning. Ya, guru berhak memilih misalnya apa penerapan disiplin positif, misalnya dukungan psikologi, ya, dukungan psikologi misalnya ini. Nah, ya, misalnya ini observasi kelas. Jadi instrumen ini nanti kepala sekolah bawa ke kelas dulu, ya tidak langsung mengisi di aplikasi. Jadi tulis dulu nama guru, mata pelajaran, hari tanggal pelaksanaan. Nah, kemudian diamatilah guru mengajar. Yang diamati itu adalah penerapan disiplin positifnya. Ya, ingat Bapak Ibu kepala sekolah yang diamati itu misalnya guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Melakukan refleksi. Misalnya guru menyampaikan begini, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan melaksanakan refleksi dinamika kelas yang mengacu kesepakatan kelas yang telah kita sepakati yang lalu. Apakah semua di dalam kelas ini sudah hadir tepat waktu sebelum Bu Guru masuk, tepat waktu masuk. Itu yang menjadi kesepakatan, ya. Nah, kalau misalnya gurunya menyampaikan seperti itu berarti kita kasih nilai 2. 2 artinya dilakukan dengan efektif, ya. Dilakukan dengan efektif. Kalau misalnya tidak jelas ya 1, kalau tidak dilakukan dia kasih nilai 0. Ya, misalnya lagi guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas, ya. Oh ya, ada siswanya yang bertanya atau yang memberikan pendapat, guru mau mendengarkan atau memberi kesempatan. Ya, kalau misalnya dia memberi kesempatan dan efektif ya centang 2. Ya, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan. Misalnya ada hal-hal yang kesepakatan yang lalu kayaknya tidak cocok, ya, atau tidak diperlukan, boleh. Nah, itu artinya gurunya adaptif. Kemudian guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Misalnya guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatan kelas kalau ada yang mau keluar buang air kecil harus izin sama guru, ya. Ya, ada gurunya, ada siswanya izin. Ya, berarti eh, ya bagus. Nanda telah mengikuti kesepakatan kelas kita, minta izin sebelum keluar dan sebagainya. Nah, itu semua contoh-contoh yang saya berikan, ya. Nah, nanti Bapak Kepala Sekolah memberikan penilaian 012, ya, dan seterusnya. Ya, banyak sekali. Jadi nanti ini instrumen-instrumen ini Bapak Ibu pelajari sendiri, ya. Dipelajari sendiri. Ya, saya contohkan lagi instrumen yang lain. Ya, misalnya kita pindah ke instrumen keteraturan suasana kelas. Misalnya guru kita yang lain, ya, ada yang memilih keteraturan suasana kelas. Ya, tentu instrumennya berbeda lagi. Ya, misalnya melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, kita amati guru kita, misalnya guru memanggil peserta didik dengan menyebut namanya. Ya, mungkin gurunya tidak anu sini kok dulu, anu, berarti gurunya itu tidak
tidak memanggil sesuai dengan namanya, ya. Yang seharusnya memang guru itu harus memanggil namanya siswa yang bersangkutan. Kalau tidak dihafal namanya, lihat saja apa namanya, ya, baru sebut namanya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Kemudian guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Kemudian guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Ya, guru mengelompokkan peserta didik dengan menyampaikan tujuan pada peserta didik dan seterusnya. Semua ini Bapak Ibu kepala sekolah harus mengamati perilaku-perilaku guru dalam pembelajaran. Nah, kalau seandainya nanti pada observasi ada guru tidak melakukan, tidak usah takut-takut untuk memberikan nilai nol, karena ada namanya upaya tindak lanjut. Nanti kepala sekolah setelah observasi kinerja sampaikan, perlihatkan tadi ibu mungkin lupa atau hilaf, tidak melakukan ini, tidak menyampaikan, misalnya tidak menyampaikan harapan-harapan positif terhadap kelas. Jadi saya kasih nilai nol di sini. Nah, diusahakan ditindak lanjut nanti observasi kinerja kedua, tindak lanjut diupayakan ibu guru, bapak guru ini melaksanakan. Nah, seperti itu. Nanti terjadi diskusi dengan maka itu semua dituliskan di dalam aplikasi. Ya, nanti guru juga menuliskan di dalam aplikasi upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah saya akan menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Saya akan melakukan aktivitas yang bisa mencairkan suasana kelas. Ya, itu di upaya tindak lanjut. Nah, di upaya tindak lanjut. Nah, nanti di siklus berikutnya pelaksanaan tindak lanjut, maka guru melaksanakan upaya tindak lanjut yang telah disepakati tadi oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu alur-alurnya Bapak Ibu ya. Karena ini eh, ada 9 ya, ada 9. Ini ada 9 instrumen. Nah, ini banyak instrumennya. Ya. Ada 9 instrumen yang harus kita pelajari baik-baik ya. Ya, ini kan Bapak Ibu kepala sekolah, ini kan ini ada 8. Ada 8 instrumen yang harus dipelajari. Dan nanti Bapak Ibu kepala sekolah sisa memilih di sini, tanya gurunya apa indikator praktik kinerjanya, keteraturan suasana kelas kah, penerapan disiplin. Jadi mana yang dipilih gurunya di sini itu yang dipelajari oleh kepala sekolah, mencermati, dipahami bahasanya baik-baik, kemudian melakukan observasi kinerja di dalam kelas. Jadi ini ada 8. Nah, ini juga saya Bapak Ibu semua file-file ini saya sudah kirim linknya di room chat, Dek. Bisa diambil di situ. Silakan ambil nanti kirim di room chat. Kemudian Makasih. selain untuk guru, observasi guru, bagi teman-teman pengawas yang mau melaksanakan observasi kinerja kepala sekolah ini saya juga sudah. Ya, ada 8 juga ya observasi kinerja. Jadi kalau ini untuk kepala sekolah, yang mengamati kepala sekolah kan pengawas, ya presentasi visi misi, program sekolah, ini semua boleh ini dipakai pengawas untuk melakukan observasi kinerja kepala sekolah. Ya, linknya ini saya sudah share ke grup, ke room chat ya, room chat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi agenda kita pada malam ini ada 2 hal, yaitu observasi kinerja di pengelolaan kinerja dan supervisi akademik. Nah, di supervisi akademik nanti ini Bapak Ibu berbeda dengan observasi kinerja. Ya, ada kemarin kepala sekolah bertanya, bagaimana kalau saya masuk observasi kinerja sekaligus supervisi akademik juga di situ, Pak?
supaya tidak repot-repot katanya. Saya bilang itu berbeda. Nah, nanti Bapak mengamatinya agak susah juga menjalankan menggunakan dua instrumen, ya menggunakan dua instrumen untuk satu kali pembelajaran. Ya, tapi itu diberikan juga pilihan kepada Bapak Ibu kepala sekolah ya, kalau mampu mengamati menjalankan dua instrumen dalam satu kali pembelajaran, ya silakan saja. Yang penting hasilnya nanti maksimal. Uh, Mungkin juga sebelum kita tanya jawab, saya tampilkan dulu instrumen ya, saya tampilkan instrumen supervisi akademik ya. Ya, walaupun nanti ini ada di linknya ya, di link instrumen supervisi akademik. Ya, sudah muncul di layar Bapak Ibu ya. Ya, Sudah muncul, kalau Pak. ini Sudah muncul. kalau ini instrumen khusus supervisi akademik yang disampaikan tadi Pak Sekdis, yang pelaporannya melalui link dari ke Dinas Pendidikan ya, hampir sama dengan yang lalu ya. Yang pertama Bapak Ibu kalau melakukan supervisi akademik ada namanya kegiatan praobservasi. Silakan nilai dulu, lihat dulu RPP-nya guru, tujuan pembelajarannya, apakah ada keterkaitan dengan capaian, dengan tujuan. Misalnya ada tujuan pembelajaran namun tidak ada keterkaitan. Ya, jadi ini kan banyak guru juga yang mendownload RPP modul ajar yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau misalnya tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya, tidak keterkaitannya nol, satu sebagian, kalau dua ini tujuan pembelajaran memiliki keterkaitan. Di asesmen awal, perhatikan RPP-nya atau modul ajarnya guru, apakah ada rencana kegiatan asesmen awal. Ya, kalau tidak ada nol, kalau hanya sebagian satu, seluruhnya dua. Ya, misalnya kegiatan yang sedang kegiatan pembelajaran sedang tujuan pembelajaran. Apakah kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan tujuannya, tujuan pembelajaran? Kalau tidak nol, kalau hanya sebagian satu, seluruhnya dua. Kegiatan pemberian pertanyaan pemantik. Apakah di dalam RPP-nya itu ada kegiatan pertanyaan pemantik? Jadi ini masih mengamati dulu RPP di perang. Ya, kalau tidak ada nol, tidak ada pertanyaan pemantik. Kalau ada sebagian, dua kalau sudah sempurna. Ya, kemudian kegiatan pembelajaran beri kesempatan kepada murid untuk berpartisipasi. Perhatikan RPP-nya, Bapak Ibu guru-guru kita, apakah ada pemberian kesempatan ya, atau mungkin sebagian atau seluruhnya. Ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya, memberikan apa pelayanan yang berbeda pada setiap siswa sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya ada siswa yang tidak bisa tidak paham kalau tidak dibimbing langsung. Ya, itu berdiferensiasi juga. Ada yang mendengarkan saja sudah. Artinya pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian apakah ada media, disinggung media di RPP-nya itu bahwa pembelajaran ini menggunakan media apa? Kalau tidak ada nol, kalau hanya tidak terlalu lengkap satu, dua, kalau ada alat media. Nah, apakah ada asesmen akhirnya dan seterusnya. Nah, yang kedua kegiatan observasi.
Artinya kegiatan langsung di dalam kelas. Ya, apakah guru mengucapkan salam, ada berdoa, apakah guru melaksanakan asesmen awal, memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi prasyarat, apakah guru memberi kesempatan kepada siswa berpartisipasi, atau hanya monopoli gurunya bercerita terus, berarti 0. Nah, kalau memberikan sebahagian, 2 berarti lebih banyak lagi memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi, misalnya dalam kegiatan praktikum, kegiatan diskusi dan sebagainya. Penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi artinya memberikan pelayanan yang berbeda kepada setiap siswa sedang kebutuhan belajarnya. Kemudian penggunaan media, pelaksanaan kegiatan refleksi atau guru melakukan refleksi, kegiatan pembelajaran, atau guru melakukan asesmen. Nah, yang kemarin itu Bapak Ibu ini yang banyak tidak diisi atau diisi tidak sempurna kalimatnya. Misalnya seberapa efektif metode mengajar Bapak merangsang murid? Ya, ini kita bernarasi di sini seberapa efektif. Yang mengisi ini adalah guru yang observasi, ya, ya. Maksudnya jawabannya kepala sekolah mengisi, tetapi jawaban dari guru yang observasi. Jadi ini pertanyaan ini kepala sekolah yang bertanya kepada guru setelah pembelajaran. Ya, misalnya jika saya mempunyai skor 1 sampai 10. Skor 1 mewakili masih jauh dari tujuan dan skor 10 sudah sesuai dengan tujuan. Di mana posisi Bapak Ibu saat mengajar tadi? Berapa skornya? Skor mengajarnya. Nah, jadi disuruh guru menilai dirinya. Nah, nanti dituliskan oleh kepala sekolah. Di bagian mana yang dirasa masih kurang maksimal saat mengajar? Pada bagian apa? Kegiatan inti atau kegiatan awalnya, kegiatan penutupnya, di bagian mana? Ya, apa saja dalam proses pembelajaran tadi yang perlu diperbaiki? Ya, nah ini nanti jawaban-jawaban guru dituliskan di sini. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah setelah selesai melakukan supervisi, maka segeralah mengisi link yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk mengisi di sini. Jadi untuk SD semua gurunya, untuk SMP minimal 30% dari guru yang ada. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu kepala sekolah yang langsung melakukan supervisi ya. Kalau SD ada sedikit saja. Kalau SMP boleh dibantu oleh guru-guru senior. Ya, tetapi tetap kepala sekolah harus melakukan juga supervisi. Nah, jadi Bapak Ibu kelihatannya memang tahun ini teman-teman kepala sekolah harus lebih banyak bekerja di kegiatan pembelajaran. Lebih banyak memantau guru dalam pembelajaran. Karena kita lihat bahwa rapor pendidikan kita secara kabupaten literasi numerasi masih berada pada zona kuning, walaupun ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu harapan Dinas Pendidikan bahwa mudah-mudahan tahun ini kita mengalami peningkatan yang signifikan capaian rapor pendidikan dengan melakukan kerja-kerja yang baik oleh kepala sekolah. Sekira cukup pemaparan saya. Saya yakin Bapak Ibu tidak puas penjelasan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ibu masih Ibu Sidar masih suaranya belum diaktifkan. Ya, Terima kasih silakan. banyak Pak atas pemaparan materinya. Semoga teman-teman Bapak Ibu yang hadir di dalam kegiatan webinar ini dapat memetik hikmahnya dan diaplikasikan di sekolah masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk
Setelah selesai pemaparan materi ini, maka tibalah saatnya untuk ada kegiatan diskusi. Dan untuk lebih memperlancar kegiatan diskusi, saya persilahkan kepada host atau Bapak Baharudin SPD MPD untuk memandu kegiatan tersebut. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih Ibu Moderator. Bagi teman sekalian, baru-baru ini kita sudah mendengarkan materi yang dipaparkan oleh Pak Koros, baik bagaimana pengisian instrumen pada DPMM, begitu pula dengan adanya instrumen yang kami sudah susun bersama-sama dengan teman-teman pengawas di Kabupaten Bone. Untuk menghargai waktu, teman sekalian yang kira-kira ada yang dianggap perlu untuk atau belum jelas, saya persilakan untuk mempertanyakan. Yang pertama dulu, karena mohon maaf teman-teman sekalian, karena saya lihat di sini banyak sekali yang resen. Ini saya lihat dari awal, saya tidak tahu apakah betul-betul mau bertanya atau bagaimana. Jadi saya mungkin kita bisa ulangi resennya Pak, supaya lebih, karena saya lihat ini tadi yang resen ini dari tadi saya lihat dari awal. Saya tidak tahu apakah betul mau bertanya atau bagaimana. Atau saya cek saja ya. Saya pertama dulu lihat ada Pak Johansa. Bisa Pak, mungkin ada yang perlu kita pertanyakan Pak, silakan. Pak Johansa, dengar? Boleh Kalau saya tidak Pak ada, Harudin? saya lanjut. Ya. Boleh Mungkin baca bertanya. video Pak yang dilayani. Ya Pak, ini kan aturannya kan yang resin Pak ya, jadi ini saya banyak sekali yang resin Pak. Oh, baik. Kalau begitu ada saya lihat yang angkat tangan, Bu Roswita, silakan Bu. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya, ini mengenai penguploadan dokumen RPP. Ini saya mencoba untuk mengupload dokumen RPP Pak, tapi sekarang sudah tidak muncul lagi tempat untuk mengupload RPP itu, berbeda dengan sebelum di tahun sebelumnya itu. Jadi apakah ini memang wajib diupload atau tidak perlu, karena di PMM itu sudah tidak tersedia Pak? Terima kasih. Iya. Bagaimana Pak Kos, langsung menjawab atau kita tampung dulu? Diulangi mungkin pertanyaannya. Maksudnya upload dokumen. Begini Pak Keruas, di awal kan di PMM itu muncul ada untuk penguploadan RPP atau modul. Sekarang dibuka ternyata sudah tertutup. Iya, begitu sudah tidak ada. Iya. Saya lihat di situ sementara proses perbaikan cover di situ. Mungkin begitu. Enggak, maksudnya tidak ada perlu mengunggah. Iya. Tidak ada. Bukan upload, mengunggah. Kemudian tanggal kelas, kemudian ada paling bawah di situ muncul tempat untuk mengupload modul ajar atau RPP. Sudah tidak muncul lagi Pak. Itu pertanyaan saya, apakah ini memang sudah dihilangkan atau wajib diupload di PMM? Terima kasih. Ya, oke. Diunggah. Diunggah ya. Diunggah. Coba kita lihat ya, buka kembali. Ya. Yang ini Ibu Roswita ya. Iya Pak, di bagian misalnya ini berarti kinerja toh. Yang ini. Ya. Mengisi dokumen dulu, Dik. Iya. Nah. Ya, sudah tidak. Oh, ya, pada awal-awalnya ada itu ya. Ada Pak. Nah, sekarang tidak, berarti kemungkinannya ini aplikasi ini merubah lagi bahwa tidak perlu lagi upload dokumen, karena memang dulu janjinya begitu. Iya, upload dokumen. Tidak ada lagi dokumen diupload, cuma diperlihatkan kepada kepala sekolah. Ya, oke. Jadi ini kan masih
juga sedikit-sedikit ada lagi maintenance, perbaikan-perbaikan aplikasi. Ya, jadi yang sudah terlanjur mengupload ya tidak ada masalah. Yang nanti pada saat mengisi ternyata tidak ada lagi dokumen unggah, ya tidak usah. Yang penting diperlihatkan saja sama kepala sekolah pada saat dilakukan observasi kinerja di kelas. Sekira seperti itu Ibu Roswita. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Pak Kuros. Sekira itu tadi teman sekalian. Ya. Memang awal saya juga kemarin di Tentetan Barat juga saya buka. Awal ada, ternyata sekarang ini sudah tidak ada. Jadi sekira teman sekalian, sekiranya tidak perlu kita persoalkan. Tadi apa sampaikan oleh Pak Kuros bahwa kalau memang tidak ada tempat untuk penguploadan atau pengunggahan ya, tidak usah kita gunakan. Mungkin masih ada teman-teman yang mau ada yang masih perlu dipertanyakan. Pak Muhammad Yusuf, silakan Pak. Iya. Makasih banyak Pak. Terkait dengan link instrumen observasi kinerja dan supervisi yang dikirimkan oleh Pak Korwas, 2 bisa kami download, sementara 1 yang tidak bisa kami download terkait dengan link observasi supervisi akademik itu yang tidak bisa kami download Pak. Ya mungkin karena dalam bentuknya PDF. Itu. Kemudian yang kedua, sekedar informasi, SKP untuk tahun 2024 itu di periode Januari sampai Desember periode final itu sudah bisa di-download Pak, sudah muncul periode finalnya, aman, sudah bisa di-download. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi kami rapat Pak Sam di sekolah, mungkin kami menunda, tadi rencananya mau melaksanakan observasi kinerja itu di bulan Maret, tapi karena kondisinya dengan durasi waktu pembelajaran yang sangat singkat itu, maka kami mundur di bulan April. Dan saya pikir seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sam Arif itu juga tidak tidak menjadi masalah. Jadi sekedar informasi mungkin itu saja dulu Pak Sam. Kasih. Iya. Baik, mungkin tidak ada yang perlu dijawab oleh Pak Korwas, hanya untuk diperkuat dari Pak Yusuf. Mungkin masih ada teman-teman yang lain. Sorry Pak Bahar, masih ada Pak Bahar. Tabe, oh iya, silakan Pak, silakan. Iya. Pak Sam, sebenarnya yang menjadi berat ketika kami harus memilih 8 dari instrumen itu di rapor pendidikan sampai detik ini pun belum muncul. Sementara patronnya untuk menentukan apa yang menjadi ranah dari apa yang akan kami observasi itu adalah di rapor pendidikan. Beberapa kali saya sudah bahkan Pak mengirim informasi di kementerian terkait dengan kapan dirilisnya ini rapor pendidikan, selalu saja jawabannya sabar menunggu karena sementara dulu waktu di Surabaya mereka janji insya Allah akan keluar di bulan Februari. Mudah-mudahan seperti tahun lalu kan rilisnya tanggal 7 Maret. Siapa tahu mungkin Pak Sam Arif punya informasi terkait kapan rapor pendidikan ini dirilis Pak, sehingga kemudian ada patron untuk kami berbuat. Mungkin itu Pak Sam. Terima kasih Pak. Iya. Ya, benar. Jadi Pak Yusuf belum ada informasi kapan tepatnya akan dirilis ini rapor pendidikan 2025. Jadi belum ada informasi dari dari Balai Besar Penjaminan Mutu. Kemudian yang masih muncul di aplikasi itu kalau rapor pendidikan masih rapor pendidikan tahun 2024 yang lalu. Ya, jadi kita pakai saja dulu itu di dalam pengolahan kinerja sambil menunggu. Jadi kalau misalnya sudah menyusun RHK, itu nanti kita lihat lagi di aplikasi apakah masih bisa ada perubahan penyesuaian. Siapa tahu misalnya yang kita pilih dulu
misalnya manajemen kelasnya berwarna kuning, ternyata di 2025 sudah berwarna hijau. Ya, artinya sudah tidak perlu diperbaiki. Ya, nanti kita lihat lagi aplikasi berikutnya, Bapak. Jadi di bulan Maret nanti ini kalau misalnya rencananya akan rilis rapor pendidikan 2025, berarti kemungkinan besar ada sekolah melakukan perubahan RHK. Ya, nah kita lihat di aplikasinya apakah memungkinkan lagi untuk melakukan perubahan perencanaan atau bagaimana. Makanya kalau di bulan April itu mudah-mudahan terbit rapor pendidikan 2025 di bulan Maret, ya, maka ada kesempatan melakukan perubahan perbaikan. Ya, siapa tahu sudah bagus misalnya manajemen kelasnya atau dukungan psikologi di dalam rapor pendidikan itu sudah bagus. Tentu kita akan memilih lagi indikator-indikator yang masih berwarna kuning atau yang belum mencapai target maksimal. Kira seperti itu, Pak. Kita hanya menunggu lagi, ya. Kemudian kalau ada penyesuaian kita lakukan lagi penyesuaian itu. Terima kasih Pak Kuros. Sekira sudah sangat jelas bahwa kalau memang di tahun 2005 nanti terbit untuk rapor pendidikan terbaru, ya kalau memang bisa kita perbaiki ya, insya Allah kita akan perbaiki. Sekira itu dari Pak Kuros. Mungkin masih ada teman Bu Samsia Arsat. Iya. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin pertanyakan yang pertama tadi yang dibawakan oleh Bapak Sekretaris, jadi bukan tentang kinerja tetapi tentang pelaksanaan pembelajaran di bulan Ramadan. Sebenarnya tadi saya sudah rapat di sekolah dan melihat edaran yang sudah beredar pada saat minggu yang lalu bahwa pembelajaran di bulan Ramadan ada 2 minggu. Maka tadi saya rapat, saya dengan di sekolah bahwa 1 minggu khusus pembelajaran di kelas seperti biasanya dan 1 pembelajaran untuk amalan Ramadan. Tapi ternyata setelah ada tadi surat lagi bahwa ternyata di persesi ada sesi pertama dari jam 7.30 sampai jam 10, kemudian dilanjutkan sesi kedua dengan kegiatan amalan. Jadi jika demikian berarti jam 7.30 sampai jam 10 itu kelas 1 sampai 6 semua belajar sesuai dengan jadwal pelajaran, hanya jamnya saja yang dipres. Kemudian jam 10 sampai jam 12 itu kelas 1 dan kelas 2 pulang. Dilanjutkan hanya untuk kelas 3 sampai 6 di sesi kedua. Jadi mohon penjelasan kembali ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sam. Sekira tadi insya Allah. Silakan Pak Kurwas. Sekira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekretaris ya. Tapi mungkin Bu Samsia masih perlu penegasan. Silakan Pak Kurwas. Kalau ada Pak Sigris mungkin. Kabar saya perjelas. Oh iya Puang. Ya, edaran itu memang berbunyi 2 sisi. Coba dicermati poin per poin edaran. Jadi di edaran itu kita menafsirkan dari edaran 3 menteri bahwa pembelajaran seperti biasa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan amalia Ramadan. Jadi bukan dibagi 2 ini waktu. 1 minggu amalia Ramadan. Jadi setiap hari. Itu diformulasi begini. Untuk yang kelas 1 sampai kelas 3, sesinya tentu lebih pendek. Kalau misalnya dia pulang jam 10, berarti belajarnya yang 7.30 sampai 8.30 atau jam 9 lah. Nanti jam 9 sampai jam 10 kegiatan Ramadannya. Tetap juga 2 sesi. Khusus yang kelas 456 itu sampai sudah meskipun begitu Bu, di pagi hari itu ada pembiasaan, ada salat doa, ada zikir pagi, sudah itu masuk belajar. Setelah itu di sesi kedua dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan. Nanti diatur Bu sesuai dengan potensi sekolah.
teman-teman guru dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau misalnya bisa memanggil pemateri dari luar ya silahkan saja, tetapi jangan sampai akan memberatkan sekolah. Siapa tahu ada alumni atau apa yang kebetulan pulang kampung, ya bisa kita panggil-panggil yang santri-santri dari pesantren misalnya. Jadi tetap pembelajaran selama 6 sampai 25 itu setiap hari ada 2 sesi. Nah, kemudian anak-anak berpakaian seperti pakaian biasa, pakaian sekolah. Ya, saya kira itu tambahan, Pak. Silakan. Terima kasih, Puan. Jadi Oh iya, sekira itu Bu Sam sudah jelas ya. Iya. Iya, saya sudah paham. Jadi semua kelas itu ada 2 sesi, hanya mungkin beda jamnya yang dipres. Kemudian yang pertanyaan kedua, misalnya saya ambil pemateri dari luar, apakah boleh saya anggarkan di dana BOS? Iya, makasih Pak. Kan sekarang RKS sudah jadi, Bu. Iya. Jadi tidak mungkin kita menganggarkan lagi, kecuali ada pergeseran. Ya, kecuali kalau kita mau melakukan pergeseran, Bu. Tapi saya kira ini teman-teman tidak ada yang menganggarkan. Memanfaatkan mungkin saja sumber daya guru. Kalaupun kita bukan ustaz, macam ustaz kita oleh cek iya. Ya, kan tidak harus jibo kita memahami secara mendalam. Mantap, mantap, mantap. Diampi bang ngaji tuh dah kita kan itu sudah yang dibutuhkan di sini adalah kepedulian kita. Siapapun kita, Bu, asalkan kita ini Muslim pasti tahu maka kecaraan kemasam pajak kecaraan majinnya mengajar ini, apalagi kalau kita punya pemahaman di situ. Jadi tidak harus memanggil dari luar, Bu, kalau misalnya kecuali kalau memang sudah teranggarkan. Tapi saya yakin tidak ada barangkali yang anggarkan. Tapi saya tidak hafal semua RKSA, tapi kalau memang ada kita anggarkan ya dipersilakan saja karena ini kan dibolehkan. Tapi kalau tidak dianggar kamu manfaatkan pakai sumber daya sekolah, teman-teman. Kan ceritanya ini, Bu, bukan hanya anak-anak sebetulnya, pasti kita juga ikut. Bayangkan 6 sampai 25 semua guru salah 2. Itu kan luar biasa pengaruhnya. Ya, secara tidak langsung kita mengikuti aktivitasnya anak-anak. Mengaji toki, asam paja toki, kan begitu ya, Bu, kebiasaan-kebiasaan toh yang kita kan. Maksud saya ini dibuat fleksibel sajalah. Yang penting jangan ada seolah-olah dibebankan ke guru agama saja. Jadi begitu sesi kedua, beli semuanya guru agama memang mondro. Saya tidak mau begitu, jadi maksudnya atur gitu tugasnya guru, siapa yang bertugas di sini, siapa yang bertugas ini, sehingga semua kita terlibat sampai selesai salat duhur. Saya kira itu ya, jadi dipersilakan. Ya, ini sifatnya fleksibel. Oke, terima kasih. Oh iya, Terima kasih, Puan. terima kasih. Sekira Ibu Sam sudah Terima jelas ya. kasih. Ya, terima kasih Iya. banyak, sudah sangat jelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sekira tadi penjelasan dari Pak Sekretaris. Mungkin teman-teman masih ada yang perlu dipertanyakan. Pak Zainal, Pak, ada yang perlu diperjelas, Pak? Iya, terima kasih. Silakan, Pak Assalamualaikum Zainal. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Sekretariat yang saya hormati dan Pak Korwas dan host Pak Barudin dan termasuk moderator dan seluruh teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Tadi ada mempersoalkan tentang mengupload RPP. Saya kira itu tidak ada persoalan karena memang itu saya lihat tertulis opsional. Jadi kalau sekarang itu tidak tertutup, tidak ada masalah juga ya. Jadi saya kira hal itu tidak menjadi. Kemudian saya lihat ini kinerja ini luar biasa ini. Kalau kita betul-betul lakukan dengan baik, saya kira ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, jadi setelah dilakukan observasi betul-betul ada refleksinya itu ada tindak lanjutnya.
Jangan sampai hanya observasi itu tidak ada tindak lanjutnya. Ada refleksi ditulis tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kalau semua itu ditindaklanjuti, saya kira pembelajaran itu pasti akan bagus itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga terkait tadi yang dibuka kapasitas, saya belum untuk materinya. Apakah materinya ini adalah semua menyangkut masalah materi yang ditetapkan oleh Kemdikbud atau Kemdikdas. Dulu itu kan dikatakan bahwa materi itu adalah tentang keagamaan, kepemimpinan, dan karakter. Apakah sekarang itu ada juga materi tentang pembelajaran umum? Ini yang perlu juga diperjelas. Dan barangkali memang ini perlu dibutuhkan suatu kreativitas inovasi daripada satuan pendidikan untuk bagaimana melaksanakan kegiatan ini. Contohnya tadi katakan Pak Sekdes itu bahwa memang perlu ada pembiasaan. Tetapi itu kalau misalnya seluruh warga sekolah melaksanakan, bagus itu. Misalnya kalau anak berzikir, semua guru datang situ zikir. Semua datang untuk mengaji. Karena karakter ini saya lihat bukan hanya mau diteorikan, tapi harus diteladankan. Kalau guru ini betul-betul memberikan suatu contoh yang positif, saya kira tidak perlu banyak berteori. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaranya Pak Bar masih mute. Terima kasih. Mohon maaf. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim ini sudah sangat betul dan menguatkan bagi kita terkait dengan bagaimana di PMM dan kemudian tadi sampaikan bahwa kalau betul-betul dilaksanakan oleh kepala sekolah, insya Allah akan meningkatkan mutu pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Hanya tadi yang dipertanyakan oleh Pak Ibrahim terkait dengan materi umum ya, yang di pelaksanaan kegiatan pembelajaran di bulan suci Ramadan. Itu tadi mungkin tapi Pak Sekdis mungkin bisa disampaikan untuk lebih jelasnya yang pertanyaan kami berakhir terkait dengan materi umum. Silakan Puang. Materi umum maksudnya itu adalah pembelajaran dilanjutkan. Jadi tiap hari itu dibagi 2 sesi. Sesi pertama itu belajar seperti biasa, maksudnya kita lanjutkan materi, tetapi kan ini waktunya dikondisikan sehingga bikin roster baru khusus 6-25. Siapa yang masuk hari Senin, di sesi 1, hari Selasa siapa, dan seterusnya. Nanti di sesi kedua diatur sesuai dengan potensi sekolah, potensi yang kita miliki saja. Tidak usah dipaksakan mendatangkan materi yang membebani biaya, mendatangkan pemateri. Gunakan saja potensi sekolah. Atau mungkin ada alumni yang kebetulan lanjut di pesantren atau sedang kuliah pulang kampung misalnya, kita bisa minta tolongi. Saya kira itu Pak, jadi fleksibel saja. Saya sebetulnya berharap bahwa kegiatan Amalia Ramadan ini adalah kegiatan pembiasaan untuk anak-anak kita. Secara tidak langsung kita juga ikut, teman-teman guru ikut. Kalau kita serius ini Pak, insya Allah banyak manfaatnya bagi kita termasuk guru. Iya. Jadi misalnya kalau pagi-pagi setelah duha mungkin juga ikut, mungkin juga gurunya. Sikir-sikir anak-anak, menurut aku sikir, akhirnya juga kita hafal itu sikir. Yang dulunya kita tidak hafal, tapi karena barakahnya pesantren Kilah akhirnya kita tahu. Itu yang sebetulnya Pak, saya kira kita fleksibel saja. Yang penting ini kan pembentukan karakter anak didik kita. Bapak dan Ibu tahulah bagaimana seharusnya anak diarahkan. Saya kira itu Pak, yang saya maksud pembelajaran umum. Pembelajaran umum maksudnya lanjutkan mungkin materi kita yang sudah jalan. Cuma saja RPP maksudnya Pong. tidak semua guru mata pelajaran bisa tercover karena waktu sedikit. Di sesi 1 itu kan kita kalau efektif paling anak-anak mulai belajar jam 8 karena harus salat duha dulu 7.30 misalnya sampai zikir
jam 8, berarti jam 8 sampai jam 10 itu kalau 30 menit untuk SMP ya. 30 menit 1 jam pelajaran berarti hanya 4 jam pelajaran untuk sesi 1. Dan sesi kedua dilanjutkan. Saya kira itu. Kasih. Sipong, saya kira Pak Sena sekira sudah jelas bahwa maksud untuk pembelajaran umum adalah melanjutkan pembelajaran umum kita. Mungkin misalnya per mata pelajaran bahasa Indonesia dan seterusnya. Mungkin seperti itu untuk Iya, terima pembelajaran kasih, umum. Pak. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang masih ada yang Pak Syarifuddin? Ini ada Bu Iya, Puang. Terima Sirmawati kasih nih. banyak, Puang. Hussein. Ya. Oh iya, Iya. Ibu Bos, siapa sih Iya, Pak Puang. Bursin? Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di Pak Syarif. Ada pun yang ingin saya tanyakan, Puang, terkait dengan supervisi guru, Puang. Di mana tadi ada observasi terkait dengan administrasinya dulu, Puang, perobservasi. Iya. Bagaimana, Puang, seandainya jika tidak tercantum, Puang, di modulnya, tapi ketika pelaksanaan dilaksanakan, Puang, apakah nilainya di observasi itu, di perobservasi itu kita kosongkan dan di observasi itu kita kasih nilai 2, Puang. Seperti itu pertanyaan saya, Puang. Artinya terkadang, Puang, ada modul yang tersirat, Puang. Tidak tertulis di RPP tapi dilaksanakan, Puang. Tidak terinci betul di RPP, tapi terlaksana, Puang, dari segi observasinya, Puang. Terima kasih, Puang. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira itu Pak Kros tadi pertanyaan Pak Iya. Syarif bahwa terkadang katanya di observasi, di pra-observasi di modulnya tidak kelihatan, tetapi mungkin pada saat pelaksanaannya terlaksana. Mungkin Iya. ada penjelasan sedikit dari Pak Kros. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Syarif. Karena di instrumen itu ada 2 penilaian yang terkait dengan persiapan ataupun modul ajar atau RPP. Maka kalau seandainya misalnya di RPP-nya tidak tercantum indikator yang dimaksud, maka tidak perlu diberikan nilai. Ya, misalnya di dalam RPP-nya itu tidak mencantumkan, tidak menuliskan pertanyaan pemantik yang akan diberikan kepada siswa, berarti di dalam pemberian skor di persiapan berarti 0. Ya, walaupun dan pada saat pelaksanaannya, kalau misalnya tidak tercantum di RPP-nya, tetapi pada pelaksanaannya nanti dia melaksanakan, misalnya dia memberikan pertanyaan pemantik, berarti nanti di penilaian pada observasi baru dikasih nilai 2, misalnya dikasih nilai 2. Tapi kalau misalnya tidak tertulis, ya kan 2 ini yang dinilai, yang tertulis dulu di modul ajar, kemudian yang dilaksanakan. Ya, biasanya itu bisa saja tidak tertulis tapi dilaksanakan, ataupun sebaliknya. Nah, karena masing-masing ada penilaian untuk RPP atau modul ajar, penilaian pada saat pelaksanaan pembelajaran. Sekira seperti itu. Ya. Iya. Terima kasih Pak Kros. Bagaimana Pak Syarif, mungkin sudah jelas? Iya, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Mohon maaf, di akun saya terlempar tadi, Bang. Saya sama teman ini, Bang. Tabe, terima kasih banyak, Bang. Tabe, Jadi Pak Syarif, kasih Pak wabarakatuh. Kros. Iya. Kasih. Pak Adi, Ya, silakan terima Pak kasih Adi. banyak, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat berharga bagi kami karena tadi juga sudah kami laksanakan rapat untuk persiapan amalia Ramadan dan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama yaitu tentang jadwal. Alhamdulillah kami sudah mencoba menyusunnya. Ya, tetapi khusus untuk yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kelas 1, 2, karena ada juga kami dapatkan informasi
untuk kelas 1-2 tetap pulang sama seperti biasa. Maksudnya kira-kira di sini sampai jam pembelajarannya anak-anak. Ya, kalau jam pembelajaran kami sudah disusun di sini sampai jam ke-6, itu pas waktunya pukul 10. Ya. Jadi apakah ini untuk kelas 1-2 diberikan juga materi amalia Ramadan? Ya, kalau kelas 3, 4, 5, 6 ini masalah waktu alhamdulillah bisa diatur, bisa sampai selesai sholat duhurnya. Namun yang menjadi pertanyaan untuk kelas 1-2, apakah memang tidak diberikan amalia Ramadan karena waktunya pas sesuai dengan jam pelajarannya? Tetapi untuk kelas 4, 5, 6 ini karena sampai jam ke-7, kalau waktu hanya sampai pukul 10 sesi pertama itu berkurang 1 jam pelajaran. Ya. Apakah hal ini tidak mempengaruhi untuk jam pelajaran reguler? Kemudian berikutnya juga ada juga pertanyaan tentang waktu pulang pada saat anak-anak kegiatan amal Ramadan ini setelah sholat berjamaah zuhur selesai, anak-anak sudah pulang kembali ke rumah. Ada pertanyaan teman-teman atau rapat, apakah kita juga guru bisa juga kembali ke rumah untuk mempersiapkan persiapan berbukanya. Ya. Saya sampaikan bahwa insya Allah sebentar malam ada webinar yang kita pertanyakan. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya untuk hari Jumat, ya karena biasanya itu anak-anak sholat Jumat masing-masing di rumah. Apakah pada hari Jumat dalam kegiatan Ramadan ini anak-anak ditahan atau belajarnya sampai selesai sholat Jumat juga? Itu yang perlu kami tanyakan pun. Terima kasih banyak atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di Pak Adi. Ya, sekira ada 3 hal yang dipertanyakan dan ini yang dipertanyakan terkait dengan pelaksanaan bulan Ramadan. Yang pertama tadi Pak Adi pertanyakan terkait dengan bagaimana kelas 1, 2, 3. Sekira ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa tetap ada ya, tapi insya Allah nanti akan diperjelas. Kemudian yang kedua terkait dengan pada hari Jumatnya, bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari Jumat, apakah tetap ditahan anak-anak untuk sampai di sekolah selesai Jumat atau bagaimana? Dan yang ketiga terkait dengan bagaimana kepulangan teman-teman guru, apakah bisa apabila peserta didik sudah kembali, apakah teman-teman guru juga bisa pulang dari sekolah? Itu pertanyaan mungkin. Mudah-mudahan Pak Sekretaris masih ada di room. Terima kasih Puang. Pembagian sesi ini berlaku untuk semua Pak, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Cuma yang 1, 2, 3 tentu pembagian sesinya waktunya lebih sedikit. Jadi yang jam 7.30 sampai jam 10 bagi 2 begitu. Ya, anak-anak belajar mungkin 1 jam kah atau 1,5 jam. Berikutnya dilanjutkan sampai jam 10. Jadi mereka pulang lebih awal Pak. Jadi nanti disampaikan orang tuanya bahwa karena kan dia akan dijemput dan diantar, ya ini untuk kelas 1, 2, 3 pulang jam 10. Jadi ya jam 7.30 sampai 10. Itu kita bagi 2 sesi. Jadi tetap juga 2 sesi Pak. Tetap juga ada pembiasaannya di pagi hari. Ya. Kemudian yang hari Jumat Pak, kita karena hampir semua sekolah, tidak semua sekolah ada aksesnya ke masjid dekat. Ada yang lebih, kita pulang seperti biasa saja Pak, sebelum salat Jumat, karena dipulangkan. Terkait dengan teman-teman guru, kita ambil saja asas manfaatnya Pak. Daripada tinggal di situ gosip di bulan puasa, lebih baik pulang saja. Mantap. Tinggal saja gosip. Kita bergosip selain wisata. Jadi pulang mengaji-ngaji ke bola atau istirahat. Alhamdulillah. Mantap Puang. Terima kasih Puang. Sekira Pak Adi sudah jelas Pak Adi ya. Iya, terima kasih banyak Pak, sudah jelas dan juga teman-teman guru. Silakan Bu Nurbeti Sahrir. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf Puang karena
baru tiba di rumah tadi terkait karena ada pertemuan untuk keperluan dana jadi kami ke BKD, jadi saya lambat masuk di Zoom sehingga saya tidak mengikuti dari awal, tapi insya Allah kalau mengenai pembelajaran di bulan Ramadan kemarin kami langsung rapat juga dan kami sudah mulai mengatur jadwalnya dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis kemarin itu di rapat ya kami sudah pahami betul tentang proses pembelajarannya yang di dalam 2 sesi itu. Di awal adalah sesi pembelajaran umum dan yang dia terakhir itu ya kita bagi rata lah dengan teman-teman bagaimana fungsinya teman-teman untuk tetap hadir mendampingi siswa-siswa kita untuk melakukan kegiatan amaliyah. Itu intinya. Yang kedua, karena saya tidak menyimak dari awal, ada tadi dari Pak Korwas mengenai supervisi akademik dan observasi kinerja itu, karena kalau tidak salah kemarin di tahun 2024 itu yang di pengelolaan kinerja di PMM itu yang diminta hanya observasi kinerjanya saja. Nah, kemarin di rapat pembuatan RHK kami sudah menentukan kalau saya tidak salah tadi ada teman juga yang mengatakan bahwa karena bertepatan waktu dengan di bulan Ramadan ini di bulan 3 sehingga kami undur baik tentang pengelolaan dan penilaian undur ke bulan 4. Nah, yang saya ingin pertanyakan mengenai supervisi akademiknya karena artinya seperti yang dikatakan oleh Pak Koros tadi bahwa double pekerjaannya lagi kepala sekolah. Kira-kira supervisi akademiknya ini apakah bisa kami bebas menentukan di bulan berikutnya atau seperti apa? Karena kalau kayak seperti tadi kan tidak mungkin, agak ribet kalau kita misalnya mau bersamaan dengan observasi kinerja dengan supervisi akademik, apalagi ada poin-poin tertentu yang ingin kita lihat dari teman-teman guru mengenai praktik kinerjanya. Jadi mohon penjelasannya kembali dari Pak Korwas, kira-kira bagaimana trik-triknya ini, apakah kami bisa bebas menentukan di bulan berikutnya atau seperti apa barangkali, apakah tidak mengganggu pengenaan evaluasinya nanti untuk ditanya, karena kan ini artinya pengelolaan kinerja tahun 2025 itu kan tahunan, bukan lagi per tahap. Tapi kami belum pasti di bulan berapa kita masuk untuk observasi kinerjanya atau supervisi akademiknya. Hanya saja yang menentukan bahwa karena kita bertepatan dengan Ramadan sehingga kami di sekolah menetapkan untuk di bulan 4 supervisi akademiknya ini perlu kami diperjelas kembali. Terima kasih, itu saja barangkali sedikit kalau mengenai pembelajaran di bulan Ramadan. Kami sudah paham. Terima kasih, Puang. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Sakira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekira Ibu Nur Betty ada 2 yang disampaikan ke kita, tapi yang pertama itu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di amal Ramadan sekira sudah jelas. Hanya Pak Koras yang pertanyakan terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan terkait dengan penilaian kerja di PMM dan supervisi akademik. Apakah dipersilakan kepada sekolah untuk mengaturnya atau bagaimana? Mungkin ini dapat dijelaskan sedikit oleh Pak Koras. Silakan Pak Koras. Terima kasih Bu Nurbaiti Sarir. Jadi untuk observasi kinerja sekira jelas ya, kemarin kita sudah bahas ada tahapan-tahapannya. Kemudian observasi kinerja sudah bisa dimulai dari bulan 2 sampai bulan November ya. Jadi panjang waktunya. Bulan Februari sampai November, Desember itu sudah penetapan pendidikan kinerja. Nah, untuk supervisi akademik kami belum mendapatkan petunjuk dari Pak Sekdis, mungkin melalui room Zoom ini bisa kapan kita bisa mulai untuk pelaksanaan supervisi akademik dan terakhir untuk pengumpulan data-datanya.
Saya mohon Pak Sekdes memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya kembalikan dulu ke moderator. Mungkin yang mana kita sepakati Pak. Yang penting kan yang jelas kalau di bulan puasa tidak memungkinkan. Iya. Ya kita ambillah antara bulan April sampai Mei. Yang jelas Ya. harus selesai minimal paling lambat 30 Mei. Karena Iya. di bulan 6 itu kita akan melakukan PKG untuk tahap untuk semester 1. Oh iya iya iya. Ya, jadi paling anulah selesai paling lambat selesai 30 Mei. 30 Mei. Oh iya. Kita laksanakan di April dan Mei. Iya. Oh iya. Iya. Makasih Pak. Iya. Terima kasih Pon, sekira sejelas Bu Nur. Iya, makasih. Selanjutnya Pak Fajarudin SMP 1 Maret, silakan Pak. Pak Fajarudin SMP 1 Maret. Ya, buka sedikit kan lebih baik maksudnya. Atau Ibu Sirmawati, Bu, silakan Bu Sirmawati. Silakan Bu, Ibu Sirmawati, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puang atas kesempatan yang diberikan Cina, kepada bukan dipakai ya, Cina. ya, alhamdulillah. Kalau saya tidak salah Puang tadi saya mendengar dari Bapak pemateri bahwa dalam menyusun dokumen persiapan itu kita harus mengambil ketiga-tiganya target perilaku. Dan kebetulan Puang saya sudah diobservasi kemarin dan saya hanya mengambil satu target perilaku di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi karena kebetulan kemarin waktu saya mengupload itu berkas, kebetulan masih siap, masih ada di situ apa namanya untuk mengupload RPP. Saya waktu kemarin mengupload Puan dan kebetulan saya upload itu saya sudah buat yang terintegrasi dengan PMM, yang terintegrasi dengan pengelolaan kinerja, di mana saya buat sesuai dengan target perilaku yang saya ambil. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Puang, bagaimana solusinya ke depannya? Karena di sini diharuskan diambil 3 target perilaku, sementara kalau saya ingin merubah RPP saya, sementara sudah tidak terlihat lagi di situ apa namanya untuk menguploadnya. Kemudian apa saya masih bisa merubah atau bagaimana karena juga belum dilakukan penilaian oleh kepala sekolah saya. Saya kira cukup sekian Puang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sekira ini pertanyaan Ibu terkait dengan perubahan karena tadi disarankan oleh Pak Koras bahwa upayakan bisa sampai 3 mungkin untuk yang kita pilih. Untuk berjelasnya silakan Pak Koras untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bu Sirmawati. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di situ ada 3 target perilaku. Ya, di situ kan bukan pilihan ganda, boleh mencentang ketiga-tiganya. Tadi saya menyampaikan, saya sarankan supaya dipilih ketiga-tiganya. Jadi ini hanya saran ya, boleh satu saja, boleh. Ya, saya hanya sarankan supaya dipilih ketiga-tiganya karena di dalam instrumen observasi kinerja itu ketiga-tiganya muncul di dalam target perilaku tersebut. Ya, jadi saya cuma saran. Sekarang, kalau misalnya Ibu Sirmawati mau merubah target perilakunya, sekira di situ sebelum penetapan predikat kinerja itu semuanya bisa dirubah. Yang penting belum mendapatkan juga penilaian dari kepala sekolah. Jadi nanti lihat kembali di aplikasinya, mungkin ubah target perilaku. Ya, klik ubah target perilaku baru bisa dicentang ketiga-tiganya. Nah, kalau sudah misalnya di observasi kepala sekolah, di observasi kinerjanya kan observasi kinerja ini bisa berkali-kali ya, bisa berkali-kali. Ya, jadi kita tidak boleh kaku bahwa observasi kinerja itu hanya 1 kali saja.
Bahkan kalau kita ikuti siklus pengelolaan kinerja, seharusnya minimal 2 kali. Karena observasi kinerja pertama untuk melihat ketercapaian target perilaku, kemudian observasi upaya tindak lanjut. Ya, upaya tindak lanjut. Jadi perlu memang kepala sekolah kembali memantau apakah yang observasi kinerja yang pertama dulu saran-sarannya sudah dilaksanakan, maka kepala sekolah harus melihat kembali target perilaku yang tidak dilaksanakan di observasi kinerja pertama bisa dilanjutkan di observasi kinerja kedua. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi jangan ini fleksibel sekali nih ya, sangat fleksibel. Jangan kalau mengapa sudah 1 kali di observasi sudah selesai, ya sebaiknya minimal 2 kali supaya target-target perilaku yang kita canangkan itu tercapai semua, sehingga nanti komentarnya kepala sekolah di dalam pembinaan kinerja itu dia bisa menyampaikan bahwa apa yang menjadi upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh si guru yang bersangkutan sudah terlaksana sesuai dengan semua target perilaku yang ada di dalam indikator misalnya penerapan disiplin positif atau keteraturan suasana kelas. Nah, sehingga karena aplikasi ini bukan menilai centangan belum efektif, tetapi sangat tergantung pada komentar-komentarnya kepala sekolah. Nah, itu kemarin Pak, mohon maaf ini pengelolaan kinerja kadang ada yang mendapatkan di bawah ekspektasi. Kenapa? Karena komentar-komentarnya itu tidak sesuai dengan harapan-harapan. Ya, hanya menuliskan saja komentar-komentar tanpa ada dasar-dasar yang baik. Bahkan ada juga sebaliknya, komentar-komentarnya itu terlalu bagus. Ya, apakah faktanya di lapangan begitu sehingga mendapatkan di atas ekspektasi. Ya, di atas ekspektasi. Nah, kemarin banyak guru-guru yang hanya mencari contoh-contoh komentar dari orang lain, misalnya yang ada di internet apa, itu saja disaling. Padahal komentar-komentar pembinaan kinerja, upaya tindak lanjut yang dituliskan di dalam aplikasi itu harus betul-betul sesuai dengan fakta yang terlihat di kelas. Nah, ini yang menyebabkan banyak yang guru seharusnya berkinerja baik, ternyata di bawah ekspektasi atau sebaliknya karena tergantung dari penilaian komentar-komentar itu di dalam diskusi. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti ini mungkin perlu dibahas lebih lanjut di kelompok kerja masing-masing, kemudian atau di MGMP, sehingga komentar-komentarnya di situ bisa sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, bukan mengambil deskripsinya orang lain, kemudian di copy paste, masukkan ke aplikasi. Aplikasi itu dia menerima begitu saja. Jadi dia akan membaca, menerima kalau misalnya sudah banyak di situ kata-kata bagus, sudah sesuai, sangat itu pasti di kesimpulannya nanti itu bahwa ini sudah di atas ekspektasi. Sebaliknya kalau terlalu banyak saran kepala sekolah belum dilaksanakan dengan baik itu pasti jatuhnya ke di bawah ekspektasi. Tapi itu bisa Bapak Ibu pelajari kembali ketika menetapkan ya. Nah itu juga kemarin Pak saya juga kerepotan karena banyak guru meminta ke saya supaya mengubah predikat kinerja. Akun kepala dinas memang ya, akun kepala dinas itu bisa berhak merubah predikat kinerja yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah atau pengawas, masih bisa diubah. Di akun terakhir yang dipercayakan ke saya bisa merubah. Nah, tetapi itu kalau semua banyak yang meminta kan merepotkan juga. Ya, jadi saya harapkan di dalam pengulangan kinerja ini mari kita sesuai dengan fakta-fakta lapangan yang ada.
kita berkomunikasi dengan yang kita amati, yang kita lihat di lapangan. Saya kira seperti Ibu Sirma ya, jadi masih bisa berubah ya selama belum dikirim penetapan kinerjanya ke Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih banyak, Pung. Ya. Banyak, Pung, atas pencerahan. Terima kasih Pak Koros atas penjelasannya. Sedikit Pak Koros mungkin saya sedikit bertanya juga. Ini terkait dengan atau apa dipertanyakan tadi oleh Bu Simawati untuk nilainya tadi sampaikan oleh Pak Koros bahwa ada di bawah ekspektasi sesuai dan di atas ekspektasi. Ini juga mungkin perlu dulu kita pertanyakan Pak Koros, apakah masih sama dengan yang lalu? Kapan teman-teman sekalian ini mau menggunakan untuk naik pangkat, maka tidak diproses kalau di atas ekspektasi. Apakah sekarang masih berlaku atau tidak? Kenapa? Karena ini bisa wanti-wanti, bagaimana apa namanya? Bagaimana deskripsi kita pada saat memberikan masukan-masukan kepada teman-teman guru sehingga ini nanti nilainya apakah bisa masih tetap sesuai kah atau masih sudah bisa di atas ekspektasi? Silakan Pak Koros. Ya. Ini untuk mempermudah karena untuk Kalau mengantisipasi tidak ada yang ya silakan, kemarin Pak. itu Pak yang memang dicurigai oleh BKPSDM karena rata-rata di atas ekspektasi. Hampir semua hasil akhirnya itu di atas ekspektasi. Ya sehingga BKPSDM menganggap bahwa ini bermain-main, mungkin ini melakukan penilaian sehingga ada yang disuruh merubah. Tapi kalau kita kembali kepada rubrik yang ada, saya kira kalau ada yang memang betul-betul mendapatkan di atas ekspektasi, mengapa tidak? Ya cuma memang kemarin itu sangat membuat saya juga galuh, kenapa ini teman-teman ini di atas ekspektasi semua. Ya itu karena mungkin komentar-komentarnya terlalu bagus, terlalu ini, padahal tidak sedang faktanya. Nah, namun kalau misalnya mengikuti rubrik yang ada, ya prosedur yang ada, insya Allah pasti yang baik itu yang betul-betul di atas ekspektasi itu mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, karena dulu kan jumlahnya di atas ekspektasi itu mayoritas, ya hampir semua. Ya, nah, sekarang ini saya lihat periode Juli Desember sudah mulai berkurang. Saya lihat oh berarti teman-teman guru sudah mulai menggunakan rubrik dengan benar. Ya, sehingga tidak terlalu banyak yang di atas ekspektasi. Nah, sekira seperti itu. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa harus sesuai ekspektasi semua, tidak. Yang penting kalau memang guru tersebut berkinerja baik, ya kenapa tidak harus diberikan di atas tidak diberikan di atas ekspektasi seperti itu Pak. Terima kasih Pak Koros. Sekira sudah jelas teman-teman sekalian. Jadi ini saya kenapa sampaikan seperti begini. Kan kita juga khawatirkan nanti Pak Koros sendiri yang apa namanya yang lelah bagaimana untuk merubah kegiatan ini. Tapi sekira sudah jelaskan tadi Pak Koros. Terima kasih masih ada. Silakan Bu Aisyah, dari tadi saya lihat present. Silakan Bu Aisyah. Bagaimana Bu Aisyah masih mau bertanya? Ya, silakan Bu. Ya, Pong. Makasih banyak, Pong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pong mau bertanya terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan. Kan kita ada sesi 1 dan sesi 2. Dan sesi kedua itu kan pembelajaran agama dan sesi pertama umum. Yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana dengan kostumnya? Pakaian. Iya, kostumnya saja Pak. Hanya itu Pak. Makasih. Terima kasih Bu. Tadi sudah jelaskan Pak. Karena ini hari sekolah, maka kostumnya menggunakan pakaian sekolah. Karena untuk keperluan misalnya mau salat, mungkin siswa perempuan disuruh bawa salat. Tapi pakaian kita adalah pakaian sekolah seperti biasa. Oh iya Pak. Kecuali kalau misalnya mau praktek salat, suruh anak-anak bawa sajadah, bawa alis, itu kan kondisi suruh bawa mukena. Terus mumpung saya tuh di room,
Nanti sertifikat bisa diunduh di link yang ada di room chat. Jadi nanti teman-teman mungkin belum tampil semua karena sekarang dalam proses upload. Silahkan di-download masing-masing. Lihat dulu Iya, daftar Excelnya. sudah Mi Puang. Makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih ada yang slide sudah tidak ada yang resen ya? Sedikit, Ada Ibu Seniati nih. Oh ya, sedikit. silakan Bu Ya, Sumiati. Pak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Puang. Ada pertanyaan bagi saya di luar daripada materi yang ada, yaitu mengenai libur di awal bulan puasa dan menyambut Idul Fitri. Apakah sekolah diliburkan total atau bagaimana, Puang? Itu pertanyaan saya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Puang, Pak, silakan Puang. Ya, makasih Bu. Kan sebetulnya ini guru karena kedudukan kita sebagai ASN tidak ada libur Bu, tapi karena tidak ada anak-anak jangan pergi ke sekolah. Oh iya. Anu Iya, Puang. basir saja Bu, lo ke gimana di sekolah, lo baki mah gosip. Iya. Jadi pada saat Jadi bagaimana libur dengan mesti TU juga, apa, Puang? Libur semua, Puang. Artinya ya, sekolah libur tidak mesti buka juga. begitu, Puang. Iya. Kalau misalnya mau masuk 1 hari sebelumnya karena untuk persiapan anak-anak ya silahkan saya diatur. Iya. Oh, iya. Makasih Puang penjelasannya. Untuk anu saja ini supaya lebih jelas lagi. Iya. Terima kasih Bu Sini, saya kira sudah jelas penyampaian dari Pak Sekdis. Masih ada teman-teman sekalian tidak atau sudah jelas semua? Sedikit. Sedikit Pak. Boleh? Iya, Bu Nurbeti, silakan Bu Nurbeti, masih ada? Iya, masih ada Pak. Tadi yang artinya yang berbicara tadi mengenai poin-poin yang atau nilai-nilai yang bisa diubah oleh Pak Peres tadi itu ini belum sempat saya tanyakan, ternyata disinggung tadi. Jadi saya ingin menanyakan juga karena kebetulan yang tahun 2024 itu saya mencoba untuk mengubah, tetapi yang bisa dirubah itu bukan poin yang dirubah atau angkanya, tetapi yang bisa diubah itu hanya sesuainya saja ataukah di bawah atau di atas ekspektasi. Itu saja. Apakah tidak ada kemungkinan untuk mengubah nilainya? Karena kalau misalnya di bawah nilainya kan, tapi hasil akhirnya baik sesuai ekspektasi. Cuma nilainya agak kurang. Nah itu yang ingin saya rubah, ingin saya naikkan, tetapi ternyata nilai atau angkanya itu tidak bisa terubah. Nah belum juga kirim ke dinas. Nah ini yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Korwas. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekira itu pertanyaan dari Bu Betty, silakan Pak Korwas. Kalau nilai yang ada di dalam aplikasi itu sebenarnya otomatis dan yang bisa dirubah itu adalah komentar-komentar kita, diskusi kita, upaya tindak lanjut. Sepertinya aplikasi hanya membaca dari situ. Misalnya apa inspirasi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, komentar-komentarnya kepala sekolah di situ kemudian dinilai oleh pengawasnya, misalnya sudah melakukan dengan baik dan sebagainya. Itu yang menjadi penetapan nilai. Saya juga tidak mengerti itu munculnya angka itu dari mana, karena dari kualitatif dinilai, ternyata di akhir itu ada nilai kuantitatif. Ya, kalau pengubahan predikat kinerja itu tanpa kami di akunnya kepala dinas itu tidak ada nilai kelihatan, tetapi boleh mengubah predikat kinerja, misalnya dari di bawah ekspektasi menjadi sesuai ekspektasi, langsung saja mengubah. Jadi langsung 3 pilihan di situ, di bawah, di sesuai atau di atas.
Ya pada saat pengupahan di akun kepala dinas seperti itu. Tapi kalau misalnya di akunnya kepala sekolah yang muncul nilainya guru itu sepertinya otomatis itu. Boleh Ibu misalnya biasa kan kalau di aplikasi boleh kita coba-coba. Ya misalnya komentarnya begini, oh bagaimana nilainya? Ya, yang penting jangan dulu dikirim. Ya untuk melihat saya biasa pelajari seperti itu. Ya Iya. komentar-komentarnya. Nah, bagaimana dengan dampaknya ke nilai? Oh, ternyata komentar-komentar kualitatif itu dijadikan nilai kuantitatif. Seperti itu, Bu, ya. Ya. Iya. Kalau hasil akhirnya Puang bagus Ya. sih, sesuai Ya. ekspektasi dan Sesuai baik. ekspektasi. Cuma Iya. nilai Nilainya. kuantitatif itu yang Ya. agak-agak kurang sedikit. Ya, itu yang Ya. saya maksudkan itu kalau misalnya apakah bisa dirubah atau tidak. Ya. Ternyata saya klik tidak bisa terubah. Hanya yang Ya. sesuainya saja atau di atasnya itu yang bisa terubah. Ya, makasih Puang. Ya, jadi di SKP kan nilai akhir di SKP itu tidak muncul itu nilai, hanya baik, Iya. sangat baik dan sebagainya. Seperti itu saja. Oke. Kasih Eh, Puang. Oke, bagaimana ya, terima moderator ini kasih. sudah jam 10 lebih ini? Sekira sudah jelas ya. Satu orang Pak tadi. Bagaimana Oh, Pak iya, Turas ini? masih ada. Masih ada yang Satu ya, Maret. mungkin Pak Fajar izin dulu ya karena Bu Samsiarsat tadi Samsiarsat sudah. Pak Fajar izin dulu, silakan Pak Fajar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Pak Bahar tadi dipersilahkan tapi seiring dengan penjelasan teman-teman akhirnya apa yang saya mau tanyakan terjawab ya. Ini kebetulan saya muncul kembali ini mengenai tadi Puang masalah predikat nilai di atas ekspektasi itu. Perlu kita mungkin hati-hati di dalam memberikan predikat itu di atas ekspektasi karena ada pengalaman teman ketika kenaikan pangkat ya, untuk kenaikan pangkat itu secara otomatis apabila nilainya di atas ekspektasi maka semua bukti-bukti pendukung itu diminta untuk diunggah. Nah, kalau memang punya itu ya tidak ada masalah, tapi ketika kita di atas ekspektasi maka pengalaman teman ini ada teman seperti itu ya. Kira seperti itu Puang. Ya, Assalamualaikum. Belum. Terima kasih. Saya kira ini memperkuatnya Pak Fajar. Iya, iya. Artinya kita lebih hati-hati lah. Mungkin seperti begitu. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Kos mungkin tidak hanya ini masukan atau penguatan saja bagi kita. Ya, betul Pak. Jadi memang kepala sekolah harus hati-hati memberikan nilai. Karena siapa tahu dicurigai mana diminta bukti-bukti fisiknya, Mana buktinya Pak ya, dan sebagainya. Dan ini teman-teman kepala sekolah harus juga betul-betul menyimpan bukti dokumen akuntabilitas teman-teman guru yang telah diobservasi. Apa contohnya misalnya RVP-nya, kehadirannya. Ya, itu bukti akuntabilitas itu harus disimpan itu, jurnal mengajarnya guru-guru. Kemudian hasil asesmennya yang 5M itu Pak harus disimpan baik-baik. Ya, dari perencanaan, pelaksanaan. Di perencanaan kan bukti fisiknya adalah modul ajar RPP. Di pelaksanaan kan bukti fisiknya adalah jurnal. Kemudian di asesmen atau penilaian bukti fisiknya adalah daftar nilai. Itu semua kemudian observasi kinerjanya, bukti fisiknya apa adalah instrumen yang telah diisi dan sebagainya. Itu perlu bukti-bukti disimpan semua di sekolah. Sebetulnya nanti ada guru mau naik pangkat, ternyata harus dimunculkan, diperlihatkan semua dokumen itu seperti yang sampaikan Pak Fajar. Ternyata tidak ada, nanti tidak dianggap tidak ilegal kenaikan pangkat. Jadi makanya ini saya berharap teman-teman kepala sekolah jangan asal mengisi saja di aplikasi, tetapi tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan di kelas. Sekira seperti itu, Pak Bahar. Sekira cukup Pak Bahar ya. Masih ada Cukup ini ya. Bu Kristina. Bagaimana Pak? Jadi apakah sudah
Ya, dibatasi atau ke masih sudah jam 10 lewat ini, 5 menit. iya. Cukup. Oh iya. Juga Jadi dulu. mohon maaf teman-teman sekalian, bagi yang belum puas, insya Allah mungkin bisa kita japri langsung Pak Korwas untuk nanti jelaskan ya. Karena mengingat waktu sekarang ini sudah